Kecerdasan anak menurun dari siapa? Ibu atau ayah? Ini jawaban ilmiahnya. Pasti kamu pernah mikir, anak pintar itu nurun dari siapa? Dari ibunya yang jago ngatur atau bapaknya yang logis? Atau jangan-jangan dari tetangganya? Jangan curiga dulu, kita bahas ini dengan santai tapi ilmiah. Karena ternyata pertanyaan kecerdasan anak menurun dari siapa itu jawabannya nggak segampang yang kita kira selama ini. Yuk kita mulai. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak ilmiah tapi santai. Jadi gini, setiap manusia lahir itu kan dapat warisan ya kan, tapi bukan warisan rumah atau sawah atau warisan apa, tapi warisan genetik. Ibaratnya kayak campuran resep rahasia, separuh dari ayah, separuhnya lagi dari ibu. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya kromosom, bentuknya mirip benang kusut tapi berisi kode-kode kehidupan. Perempuan punya 2 kromosom X, laki-laki 1X, 1Y. Ini mulai menarik. Karena sebagian besar gen yang berkaitan dengan kecerdasan itu letaknya di kromosom X. Artinya apa? Anak laki-laki yang cuma punya 1X langsung dapat kado kecerdasan itu dari ibunya secara langsung. Sedangkan anak perempuan dapat 2X, satu dari ayah, satu dari ibu. Jadi ada semacam duplikasi cadangan. Makanya muncul teori yang cukup viral di dunia sains. Kalau kamu pengen punya anak yang cerdas, cari pasangan perempuan yang cerdas. Tapi tunggu dulu, teori ini bukan berarti ayah cuma jadi tukang fotokopi gen doang. Banyak juga peneliti yang bilang gen-gen dari ayah berperan besar dalam pembentukan struktur otak bagian logika, ambisi, bahkan kemampuan pengambilan keputusan. Jadi kayak tim sepak bola, ibunya nyumbang strategi, ayahnya bawa energi. Tapi menangnya tetap tergantung kerjasama kan. Oh iya, jangan bayangin kecerdasan itu kayak tombol on off ya. Nggak sesederhana itu. Dia lebih kayak equalizer musik, ada bagian yang bisa tinggi, ada yang bisa rendah, tergantung kombinasi genetiknya. Nah, bagian serunya nih, gen itu bukan jaminan karena gen yang tidur bisa dibangunin sama lingkungan. Jadi meskipun dapat gen yang pintar, kalau lingkungannya sepi rangsangan, ya otaknya juga bisa ikutan malas mikir. Kebayangan, kayak punya motor sport tapi diparkir terus, sayang kan? Genetik memang pondasi, tapi rumah itu nggak bakal berdiri megah kalau cuma ngandelin pondasinya doang. Bayangno gini, kamu punya biji mangga unggulan, tapi ditanam di tanah kering, nggak pernah disiram, apalagi dipupuk. Ya tumbuh sih, tapi kan kerempeng. Lawang mangga aja perlu perawatan, apalagi otak manusia. Makanya para ilmuwan sepakat, lingkungan itu separuh jiwa dari kecerdasan. Oleh lingkungan itu bukan cuma rumah mewah atau sekolah mahal, tapi stimulasi, perhatian, interaksi, rasa aman, kasih sayang. Semua itu ibarat vitamin buat tumbuh kembang otak si anak. Misal, anak yang sering diajak ngobrol sejak bayi, walau cuma celotehan receh, itu otaknya sudah diajarin berpikir dari awal. Belum lagi kalau si kecil, dibiasakan eksplorasi, main tanah, nyusun balok, tanya kenapa, terus-terusan, sampai orang tuanya nyerah. Loh, itu bagus loh. Itu tanda otaknya lagi cari pola, lagi pemanasan yang bikin miris. Kadang ada anak dengan gen luar biasa tapi hidup di lingkungan yang penuh tekanan. Nggak boleh bertanya, selalu disuruh diem, dianggap cerewet. Padahal mungkin dia cuma butuh ruang buat tumbuh. Otak itu ibarat tanah subur, tapi tanah tetap perlu petani. Dan petani terbaik, ya orang tuanya sendiri. Disinilah pentingnya kehadiran orang tua, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara emosional. Banyak penelitian nunjukin bonding antara anak dan orang tua di masa awal kehidupan sangat mempengaruhi perkembangan prefrontal cortex, bagian otak yang ngatur logika, empati, hingga kemampuan mengatur emosi. Luar biasa kan? Jadi kalau kamu ngerasa dulu nggak lahir dari gen jenius, santai wae. Masih bisa kejar dari lingkungan. Karena seperti kata pepatah Jawa, witing tresno jalaran saka kulino. Cinta itu tumbuh karena terbiasa, kecerdasan pun juga. Nah, tinggal kita pilih mau membiasakan anak hidup di lingkungan yang membangun atau membiarkan kecerdasannya tumbuh setengah hati. Kamu pernah lihat anak kecil belajar jalan? Mereka jatuh berkali-kali, tapi anehnya nggak pernah nyerah. Nggak ada bayi yang bilang, wes lah, merangkak wes seumur hidup gitu. Nggak ada. Mereka coba terus,
sampai akhirnya bisa berdiri, terus lari, muter-muter, bikin emaknya pening, bayur ini. Loh, dari situ kita belajar satu hal. Otak manusia itu dasarnya suka eksperimen. Dari kecil, otak kita dilatih buat coba ini, gagal, coba lagi, ganti cara. Bukan buat cari hasil sempurna, tapi buat nikmatin prosesnya. Kuncinya apa? Antusiasme. Anak yang antusias belajar, rasa ingin tahunya tinggi. Otaknya itu kayak mesin yang terus nyedot informasi. Makanya anak yang diberi kebebasan bereksperimen, meski cuma bikin kapal dari sedotan atau robot dari kardus, biasanya lebih cepat tanggap. Soalnya otaknya diasah dari rasa penasaran, bukan dari paksaan. Tapi kadang lingkungan nyiram air dingin ke semangat itu. Coba bayangin, anak bikin eksperimen kecil-kecilan, terus dibilang, ngapain sih main kotor-kotoran? Terus ada lagi yang ngomong, udahlah buang-buang waktu, belajar aja. Aduh, padahal disitulah benih inovasi lagi tumbuh. Ilmuwan gede dunia juga begitu. Thomas Alva Edison misalnya, nyoba ribuan kali sebelum nemuin bohlam lampu. Dia bilang, aku bukannya gagal, aku cuma nemuin 10.000 cara yang belum berhasil. Kalau Edison dilarang coba-coba waktu kecil, bisa jadi malam ini kita masih ngandelin lilin. Jadi kunci dari kecerdasan itu bukan cuma dari siapa gennya, tapi juga seberapa sering seseorang dikasih izin buat gagal, coba lagi, lalu bersinar. Apalagi zaman sekarang ya, cepat banget berubah. Anak-anak harus dilatih berpikir fleksibel, bisa adaptasi, bisa ngolah masalah jadi peluang, dan itu lahir dari kebiasaan eksperimen dan rasa ingin tahu. Jadi daripada ngomel, kok anakku rusuh banget sih, mending pelototin aja, jangan-jangan itu calon ilmuwan yang lagi butuh dukungan. Nah, sekarang kita masuk ke ujung cerita. Kita udah ngomongin genetik, lingkungan, eksperimen, antusiasme. Tapi ada satu hal lagi yang penting banget, keseimbangan. Di dunia yang makin cepat kayak sekarang, banyak orang kejebak dua ekstrim. Ada yang terlalu percaya cara lama, belajar harus disiplin, harus hafalan, harus ikut cara dulu-dulu. Ada juga yang kelewat modern, semuanya serba AI. Serba digital, anak disuruh coding sejak TK, tapi lupa ngajarin etika. Padahal kunci kecerdasan bukan pilih salah satu, justru ada di perpaduannya. Strategi lama itu punya fondasi kuat, disiplin, rasa hormat, kerja keras, semua itu masih relevan. Tapi perlu disuntik dengan cara berpikir zaman baru, eksploratif, kreatif, kolaboratif. Bukan sekedar pintar ngitung, tapi juga paham kenapa harus bertanya, kapan harus dengerin. Contohnya, anak diajarin matematika. Kalau cuma ngapal rumus, oke. Tapi kalau diajak nyelesain masalah nyata, kayak bikin anggaran jajan bulanan, itu bikin otaknya jalan dua arah, logika dan relevansi. Begitu juga dengan teknologi. Jangan cuma dipakai buat main game, tapi diajak pakai buat bikin hal baru. Sekarang banyak anak SMP yang udah bisa bikin aplikasi sendiri. Kenapa? Karena dikasih akses, dikasih tantangan, bukan cuma diceramahin. Kayak kata Albert Einstein, kecerdasan sejati itu kemampuan buat berubah. Dan perubahan butuh dua bahan utama, ilmu dari masa lalu dan keberanian dari masa depan. Jadi kalau ditanya, kecerdasan anak menurun dari siapa? Jawabannya bukan sekedar dari ayah atau ibu, tapi dari siapa yang berani nyatuin warisan lama dengan inovasi baru, lalu membentuk lingkungan yang tumbuh bareng anak-anak kita. Oh iya, jangan lupa satu hal, kecerdasan itu nggak tunggal. Anak bisa cerdas secara logika, bisa juga secara musikal, kinestetik, bahkan interpersonal. Jadi jangan ukur semua anak dengan penggaris yang sama. Kalau anak nggak jago matematika, mungkin dia calon seniman hebat atau negosiator handal. Yang paling berdampak buat kecerdasan anak itu bukan siapa yang nurunin, tapi siapa yang mau hadir dan mendampingi. Ciptakan suasana rumah yang ramah dengan rasa ingin tahu. Jangan buru-buru nilai anak dari nilainya dari raport. Nilai boleh turun, tapi semangat belajar harus tetap naik. Jadi, kecerdasan anak tuh nurun dari siapa? Jawabannya dari ayah, dari ibu, dari lingkungan, dan dari proses. Karena pada akhirnya, kecerdasan bukan cuma soal IQ, tapi soal siapa yang paling siap terus belajar. Kalau kamu suka video ini, bantu share ke orang tua yang lain, biar makin banyak yang sadar. Kecerdasan itu bisa dibentuk,
bukan ditakdirkan. Jangan lupa subscribe karena kita bakal ngobrol banyak soal parenting, pengembangan diri, dan ilmu hidup lainnya, termasuk juga soal kecerdasan manusia, supaya hidup kita jadi maksimal. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus channel Wiwit Kurniawan. Hidup maksimal dimulai dari rumah.